everyone students. Nah, kembali lagi bersama Miss Julie. Setelah kemarin kita tes ya untuk tema D, sekarang tidak terasa kita akan memasuki tema E, yaitu tentang pengalamanku. Subtema yang pertama, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, siapa nih yang sudah tidak sabar untuk belajar pada tema yang terbaru? Oke, jadi mari kita simak materi ajar kita hari ini ya, friends. Materi ajar kita hari ini yang pertama, kita akan belajar tentang menyanyi sesuai tempo. Tempo itu apa ya, Miss Julie? Nanti kita akan dengar ya penjelasan dari Miss Julie. Yang kedua, kita akan belajar mengenal dan menggunakan ungkapan pujian. Dan yang terakhir, kita akan belajar membaca dan menulis bilangan 21 sampai 40. Oke everyone, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Everyone, kalau pada sebelumnya, pada pembelajaran di tema D, kita sudah belajar tentang tinggi rendah suara yang disebut nada. Ternyata di dalam bernyanyi, kita juga harus tahu yang namanya tempo. Tempo itu apa, Miss Julie? Tempo itu adalah cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Saat tempo cepat, artinya kita harus bernyanyi dengan cepat. Tetapi ketika tempo lambat, artinya kita dapat bernyanyi dengan lambat. Seperti contoh lagu ini. Judulnya Bunda Piara. Nah, friends, ternyata lagu ini berceritakan tentang masa kecil ya. Tentang ketika kita dirawat oleh ayah bunda ya. Coba kita baca liriknya. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara, piara kandaku. Sehingga aku besarlah. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang. Senang dipangku dipeluknya. Serta dicium dimanjakan. Namanya kesayangan. Nah, jadi friends, ini adalah contoh lagu masa kecil ya. Nanti ketika kita belajar online, Miss Julia akan putar lagu Bunda Piara agar kita tahu bagaimana bernyanyi sesuai tempo. Atau jika teman-teman ingin mendengarkannya terlebih dahulu, teman-teman bisa searching ya. Judul lagunya adalah Bunda Piara. Berikutnya, mari kita mengenal dan menggunakan ungkapan pujian. Ya, friends, jadi di sini Miss Julie sudah ada percakapan. Kata Mei, "Wah, kelompokmu sangat kompak, Maria." Lalu jawab Maria, "Kelompokmu juga menyanyi sesuai tempo, Mei." Nah, friends, dari percakapan ini ternyata ada loh contoh ungkapan pujian, yaitu yang diucapkan oleh Mei ya. Katanya, "Wah, kelompokmu sangat kompak." Ini adalah contoh ungkapan pujian. Nah, friends, ternyata ungkapan pujian itu berisi kata-kata pujian, ya, seperti contohnya bagus, hebat, pintar, baik sekali. Itu adalah contoh kata-kata dalam ungkapan pujian. Seperti kita lihat gambar ini. Kata temannya, "Pintar sekali kamu." Lalu jawabnya, "Terima kasih, itu karena aku rajin belajar." Nah, friends, jadi tahu ya bahwa ungkapan pujian berisi kata-kata pujian. Sekarang Miss Julia ada 3 gambar. Mari kita hubungkan kalimat pujian dengan gambar yang tepat. Yang pertama, ibu bangga kepada Deli. Deli rukun dengan adik. Kira-kira gambar yang mana ya, friends? Ya, yang pertama, betul ya. Kita lihat ini Deli dan adiknya rukun. Berikutnya coba friends kita lihat. Wah, Adi hebat mau merapikan mainan sendiri. Mari kakak bantu. Kira-kira gambar yang kedua atau yang ketiga ya, friends? Ya, yang kedua, good. Dan yang terakhir, wah, anak ayah pintar. Terima kasih ya. Tentu gambar yang terakhir ya, friends.
Jadi, ini adalah contoh kalimat pujian. Kira-kira kamu sudah bisa membuat kalimat pujian tidak ya, friends? Oke, nanti Miss Julie akan dengar ya ketika kita belajar online. Nah, berikut ini contoh mengungkapkan pujian terhadap karya teman. Ya. Wah, gambar buatanmu bagus sekali. Ini juga adalah kalimat pujian karena ada kata bagus ya, friends. Ini ada kata pujian. Jadi, teman-teman sudah tahu ya bahwa ketika kita ingin memberikan pujian, bisa menggunakan kata bagus, hebat, pintar, atau kata bangga ya. Seperti misalkan contoh dari Miss Julie. Miss Julie bangga terhadap Piwan karena sudah belajar dengan sangat semangat. Itu juga adalah contoh kalimat pujian ya. Nah, terakhir kita akan belajar membaca dan menulis bilangan 21 sampai 40. Teman-teman tentu masih ingat ya, kalau lambang bilangan seperti yang sudah Miss Julie buat di sini ya, 21 hingga 30 ya. Miss Julie juga sudah sediakan gambar-gambar kelereng ya, menunjukkan jumlah ini ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Ya, friends, sekarang mari kita lihat berikutnya. Kira-kira jumlah balon ini ada berapa ya? Nah, di sini kalau kita lihat, friends, setiap satu ikatan balon ada 10 ya, ada 10 balon. Di sini juga ada 10 balon. Dan di bagian terakhir ada berapa balon, friends? Yes, ada 5. Artinya kita bisa menuliskan 20-an ya, karena di masing-masing setiap ikatan ada 10 balon ya, friends. Teman-teman masih ingat tentang puluhan dan satuan? Ya, jadi kalau ada 2 seperti ini ya, karena masing-masing berisikan 10 balon, berarti bisa kita tulis 20-an ditambah 5 satuan. 20-an ditambah 5 satuan sama dengan 25. Ya, jadi bilangan 25 dapat ditulis dengan lambang bilangan seperti yang sudah Miss Julie tampilkan. Bagaimana, friends? Tentu mudah ya. Jadi, mari kita lihat cara menulis nama dan lambang bilangan. Tentu teman-teman masih ingat ya, mana yang nama bilangan, mana yang lambang bilangan. Nah, kalau di bagian sisi kiri, friends, yang ini ya, yang ditulis dengan huruf, itu disebut dengan nama bilangan. Good. Sedangkan kalau yang berupa angka disebut lambang bilangan. Yes, ini adalah nama dan lambang bilangan dari 31 hingga 40 ya, friends. Nah, anak-anak, bagaimana? Ternyata menarik sekali ya materi kita di subtema yang pertama pada tema E ini. Nah, nanti ketika kita belajar online bersama, kita akan mendiskusikan ya apa saja yang sudah teman-teman saksikan dan teman-teman pelajari pada video ini. Oke, everyone, sampai jumpa pada online learning bersama Miss Julie. Bye-bye!